Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Majelis Kongres Kongko nggak beres-beres. Dalam episode kesempatan ngobrol asik aja, ya ngobrol santai kali ini. Santuy. Kita bersama dengan Mas Bayu, ya pelakunya langsung. Apa sih namanya, perpustakaan jalanan. Siap, perpustakaan jalanan. Oh, jadi grogi nih, rada gerah dikit. Saya beres-beres sendiri. Beres-beresin kamera sendiri nih, gak ada yang ikut lah. Langsung aja nih kita sapa ya. Kita sapa Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Duit. Teman-teman, selamat malam. Semoga sehat dan selalu semangat. Amin. Semangat nih, semangat ya. Siap, Semangat. harus. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik. Senang banget ini didatangin malam-malam ya kan. Jadi ada teman ngobrol. Walaupun habis hujan ya kan. Iya. Apalagi sekarang cuacanya lagi sering hujan ya kan. Benar, cuaca nggak nentu. Nggak tentu, harus jaga stamina, jaga kesehatan. Ya. Nah, benar. Oke. Mas Bayu, mengapa harus perpustakaan jalanan, Mas? Ada alasan atau motivasi kah? Motivasi, alasan, sebenarnya sih kalau mendengar nama perpustakaan jalanan kayak militan banget tuh ya. Padahal sih aslinya di aplikasi pada kita melakukannya ternyata melapakkan bukunya di taman, bukan di jalanan. Oh, iya. Bukan di pinggir jalan. Bukan di pinggir jalan juga. Jadi nggak mengganggu orang berlalu lalang atau gimana. Kalau masalah dari kulturnya sendiri, itu lebih dahulu Bandung yang memulai. Oke. Itu yang saya tahu. Mungkin kalau dihitung per tahun, mungkin mereka udah masuk usia 15 tahun, mungkin bisa mereka sekarang nih. Di Bandung tuh ya, Di Bandung. Apa tuh namanya di sana? Perpustakaan Jalanan Bandung. Oh, perpustakaan jalanan Bandung. Itu Iya. pertama di Indonesia. Menurut saya, menurut saya dan iya. menurut survei dari waktu itu ada CNN kalau nggak salah. Mereka lah yang pertama kali melakukan. melakukan. Sampai akhirnya Mas Bayu terinspirasi. Terinspirasi di Bandung ada, di Banten ada, di Serang ada, di Yogyakarta ada, malah hampir di semua kota ada, kota-kota besar terutama. Dan menurut saya Bekasi agak ketinggalan. Dan waktu itu emang idenya itu udah dari 2016. Kan butuh buku. Betul. Saya menggalang buku nggak berhasil sampai pada masuk awal 2017 saya ketemu teman yang namanya Hardi, masih sekampung sini juga. Nah, saya bicarakan lagi tuh ide lama saya Tentang perpustakaan jalanan. Nah, langsung beliau respon. Ya udah, gimana nih awalnya nih, pasti butuh buku kan? Oke. Iya, butuh buku, dan kebetulan juga memang udah itunya kali takdirnya atau segala macem di Taman Wibawa Mukti. Pertama kali? Enggak, bukan. Jadi begini, di Taman Wibawa Mukti itu ada teman-teman pada bikin aksi gitu kan. Aksi buat membela petani di Kendeng yang waktu itu kakinya disemen di depan di sana. Oh iya. Waktu itu sempat lumayan booming. Nah, Itu tahun berapa, Mas? Itu 2017. Oh, 2017. 2017. Nah, di situ saya melihat dulu perpustakaan jalanan teman-teman Cikarang udah memulai. Nah, itu saya tanyain kan. Dia juga baru memulai, baru 3 kali melapak buku. Wah, ya udah. Saya coba cari buat gimana cara saya belajar mengaplikasikannya juga kan. Ya udah, akhirnya ternyata ada namanya Bang Benny Setiawan, masih teman-teman kita juga. Yang sejarawan atau apa sih? Yang itu ya, Bisa, pokoknya beliau sejarawan. Beliau di Facebook nandain saya tuh bahwa di kota Bekasi pun udah ada. Oh, udah ada. Nah, beliau tuh waktu itu pelakunya pakai sepeda ontel. Kiri kanan. Dan lagi-lagi masih teman-teman kita juga. Sekarang akhirnya bergabung lagi nih. Akhirnya kalian jadi teman lah pokoknya. Jadi teman, iya. Namanya Bang Iwan Bonik.
Oh, Bonik. Ya, Iya. kalau teman-teman mungkin tahu Bang Bonik itu sempat ada di podcastnya Majelis Kongres, dia ngebahas masalah sepak bola Sepak waktu itu. bola. Diwawancara Betul, langsung oleh saya Bang Mabrur waktu itu ya. Oke, terus Mas Bay. Nah di situ ya udah kan. Kalau saya kan orangnya sok kenal sok dekat kan. Betul. Iya, jadi Oh, kok sih betulin sih. Sorry. Masa iya gitu. enggak. Maksudnya ya udah deh. Saya coba-coba melihat dia dulu di Facebook, kapan dia melapakkan buku, jamnya jam berapa dan segala macam. Ya udah, beliau punya jadwal melapakkan buku antara pagi di alun-alun sama di Gor Hutan Setiap Bekasi. hari? Hari Minggu waktu itu. Waktu hari Minggu. Waktu hari Minggu waktu itu ya udah, saya coba survei kan teknisnya seperti apa, ketemu pengunjung bagaimana, cara menanggapinya, ngobrolnya seperti apa dengan pengunjung. Ya udah dari situ saya coba memberitahu ide itu ke Bang Bonik dan beliau sangat mendukung. Nah dari situ baru saya dapat support buku anak kecil, puluhan buku tuh banyak dari beliau. Kira dari situ kumpul dari teman-teman yang lain dan tepat di 14 Mei 2017 perdana Perpustakaan Jalanan Bekasi melapakkan buku di Danau Duta. Oh, itu pertama kali tuh tahun 2017 14 Mei. 14 Mei 2017 itu pertama kali Pertama Perpustakaan kali, Jalanan ha. Bekasi ngelapak ya. Melapak bersama teman-teman di sini. Berarti awal terbentuknya itu tadi di tahun 2017 di 14 Mei. Betul. Awal terbentuknya kan? Awal terbentuk melapakkan buku. Iya, di Kota Bekasi itu 14 Mei tadi kan 2017. Berarti enggak satu orang dong Bang yang ngelakuin itu. Yang ngelapak bareng lu. Enggak. Kalau dihitung-hitung awalnya tuh sekitar 11 Banyak teman-teman, ya? 11 teman-teman, 11 orang. Dan alhamdulillah gampang tektoknya soalnya satu RW kan. Berarti punya visi yang sama dong 11 orang itu. Kalau masalah visi mungkin Bisa jadi iya. bisa jadi iya, Bisa jadi enggak. Bisa jadi iya. Soalnya sering berjalan waktu, Betul. satu-satu menghilang dan tapi buat saya sih nggak apa-apa. Toh sampai sekarang mereka masih support, masih terus mendukung dan alhamdulillah intensitas melapakkan buku juga lebih jauh dikurangin sih soalnya lebih tempat ini kan di mana Mas Dwi berada sekarang ini namanya Perkabu, Perpustakaan Kampung Baru. Iya. Nah itu saya lebih ngurus ini karena di rumah lebih gampang. Ya udah jadi perpustakaan jalanan sendiri kalau dibilang aktif, tapi nggak masif, nggak banget gitu. Dulunya tuh 2 minggu sekali. Kalau sekarang melapakkan buku bisa jadi sebulan baru 2 bulan sekali baru. Berarti sekarang pelaku perpustakaan jalanan di Bekasi ini Mas Bayu dan kawan-kawan atau ada lagi? Itu pertanyaan lumayan bagus biar teman-teman yang lain tahu bahwa banyak. Banyak. Nggak cuma Mas Bayu? Enggak. Tapi kalian saling terhubung nggak sih satu sama lain? Terhubung, alhamdulillah terhubung. Jadi di Kota Bekasi ada yang melapakkan buku, di kabupaten pun ada. Tapi memang kalau yang berbarengan awal sama Perpustakaan Jalanan Bekasi rata-rata kurang aktif saya lihat. Justru yang baru-baru muncul belakangan ini yang masih aktif. Contohnya kayak Lapak Literasi Cikarang, Taman Baca Bantar Gebang, Ranting Baca, paling baru Sekolah Rakyat Bekasi itu Perpusjal Babelan ya. termasuk lupa. Iya, itu jangan lupa. Babelan tuh Nopal, kamu harus ngelapak lagi, tolong ya. Kamu jangan sibuk ngajar. Kamu harus ngelapak lagi. Nopal nih gimana? Ya, Noval, Wahyu, dan teman-teman itu. Tapi sering diskusi sama mereka ya? Jangan sering-sering, kalau saya saranin mah diskusi sama mereka. Kenapa tuh? Jangan, takutnya kebawa stres. Ampus lo gue omongin di sini lo. Mereka soalnya pendidik syaratnya kan. Harusnya dia lebih bisa berdidik ya. Iya. Itu Novel gimana menurut ente Novel? Novel bagus sih menurut saya. Jangan bagus tuh, jelek-jelekin. Wah, saya harus jelek-jelekin katanya. Enggak.
Semangatnya luar biasa sih. Luar biasa ya, anak muda itu luar biasa semangat ya. Semangatnya luar biasa, walau bukannya saya besarin kepala Anda Noval sih. Betul. Tapi saya lihat apapun kegiatan teman di mana-mana dia dukung. Betul. Walaupun orangnya kenal tetap didukung. Iya. Saya pernah sewaktu kapan itu punya ide spontanitas gara-gara Noval, tato tuh acara jadi lumayan gede. Masa sih? Gara-gara cuman pengen ngecrek buat donasi banjir ke Kalimantan kalau nggak salah kan. Oh ya, waktu itu banjir Kalimantan. Iya, itu keadaan banjirnya udah lumayan basi itu beritanya. Itu berarti anak-anak literasi yang ada di Bekasi itu pada kumpul dong di situ. Nah, Berarti itu gara-gara si Nopal akhirnya jadi itu. salah satunya. Nah, kurang ajar kamu. Udah, kamu harus menghormati dong yang tua di sini. Enggak bercanda. Salah satunya, ya saya lempar omongan sedikit langsung dia timpalin. Dar der dor. Gimana kalau nggak gini? Gimana kalau kita begini? Oh iya, ya udah. Ternyata anak itu bisa serius juga ya. Iya. Dia langsung, beliau lumayan sastrawan banget kan anaknya kan. Beliau punya Ini Pak, dia baca buku ini loh Pak. Siapa tuh yang Pramudia. bukan yang pendiri Nazi itu? Wih, Hitler. Bu. Yes, Dia baca buku. Dia kalau kemana-mana ngomongin Hitler mulu dia. Walaupun setiap nongkrong ditelepon sama bapaknya suruh pulang. gitu ya. Iya. Itulah, harus ada sisi kayak gitu emang dalam setiap manusia. Betul. Oke. Mas Bay. Perpustakaan jalanan. Kembali lagi ke perpustakaan jalanan. Pernah ada nggak kerjasama dengan perpustakaan dari pemerintah daerah, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gitu? Ada perpustakaan kota daerah Bekasi ya. Ada waktu Dia itu. kan kalau di pemerintah daerah itu dia punya ini kan, dinas perpustakaan ya. Yap, betul. Nah, kalian pernah kerjasama sama mereka? Pernah sesekali waktu itu diinisiasi oleh salah satu pustakawati yang cukup idealis di Perpustakaan Umum Bekasi, namanya Bu Feti. Saya waktu itu bikin talkshow, bukan talkshow sih, udah buku sejarah Bekasinya Bang Endra. Udah. Support lah sama dia. Iya. Terus? Emang didukung sama perpustakaan untuk bikin kegiatan di situ. Tapi memang waktu itu kegiatan cuma sekali aja sih. Itu aja. Tapi kalau hubungan sampai sekarang, alhamdulillah makin dekat dengan perpustakaan daerah, dan alhamdulillah belum lama diapresiasi mendapat juara 3. Oh ini nih piagamnya nih, boleh diambil ya? Tunjukin dong. Ini dia adalah sertifikat, kelihatan nggak sih? Sertifikat dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, diberikan kepada Perpustakaan Kampung Baru, juara 3 Lomba Taman Baca Masyarakat. Widih, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau ada audiensnya saya suruh tepuk tangan, ini audiensnya nggak ada, jangan. Nanti yang nonton tolong tepuk tangan ya kalau kita tunjukin ini ya. Luar biasa, hebat. Alhamdulillah. Nah, gitu. Oh berarti ada support lah ya dari Ada support. Setelah ini pun nggak lama ya, makanya kalau bicara apresiasi akhir tahun ini cukup banyak sih apresiasi yang didapat, baik dari lintas pemerintah gitu kan, sampai teman-teman. Setelah ini dapat dari Pemprov Jabar itu namanya BTT, bantuan tidak terduga, buku-buku dari dalam bentuk buku. Dari namanya agak rumit sih tuh, Disubda Jabar atau ya, apa gitu. Yang pokoknya ada stempelnya tuh kan di dalam buku-buku itu ya. Itu mendapat 325 eksemplar buku-buku. Buat di sini. Buat Kota Bekasi. Buat di sini. Jadi yang dapat itu 2, Perpustakaan Kampung Baru sama Serambi Baca. Yang dapatnya 2. Ya, alhamdulillah. Dan mumpung ini lagi ngobrol-ngobrol podcast gini nih, jadi saya punya ide. Apa tuh? Ide namanya satu taman baca dalam satu rukun warga. Boleh. Di situ saya menginginkan, sebenarnya ini program catutan dari Bang Henry di Kedaung waktu itu. Beliau bilang sama beliau, wah
bagus nih program. Kalau kita gerakin secara lebih menyeluruh ke seantero Bekasi kan maupun kota maupun kabupaten. Waktu itu kan beliau buat gedung pengawas. Daerah saya dong. Betul. Iya. Waktu itu gerakan 1000 buku untuk desa. Saya bilang ke beliau, saya jadikan program itu namanya satu taman baca dalam satu rukun warga. Dan alhamdulillah sekarang ini udah sedikit mulai diprogres. Teman-teman muda memang belakangan ini banyak yang giat di ranah-ranah buku kan. Betul. Ya udah waktu itu saya cabut, pilihkan satu-satu dari beberapa teman yang ada, termasuk novel lagi itu Terjal Babelan. Jadi termasuk mendamping Karang Taruna juga. Karena kan kita di sini berbicara rukun warga gitu kan. Jadi harus ada support lah dari lembaga desa lah. Harus ada Karang Taruna, LPM kah, gitu ya. Kayak gitu pada intinya soalnya namanya buku-buku itu memang nggak memungkiri sasarannya anak-anak. Betul. Sasarannya anak-anak soalnya Sasaran utama memang anak-anak. sasaran utama anak-anak karena dimanapun ada buku-buku anak-anak seneng buat ngebuka ya. Seneng buat ngebuka, nggak jaim. Iya betul. Nggak jaim, nggak malu gitu kan. Beda kayak yang seumuran kita Pak. Benar. Misalkan ente lah, Mas Bay sebagai kalau tidak menjalankan perpustakaan jalanan, ente misalkan sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, bener nggak? Ente ngelihat ada perpustakaan jalanan, ente suka nih baca buku, lu suka baca buku Bang, lu samperin Mas. Lu kalau lu buka buku begini, lu malu nggak? Kalau nggak terbiasa gak malu. Bener nggak? Kalau anak-anak beda kan? Anak-anak, wah sini kumpul. Nih ada buku-bukunya, langsung dibuka sama dia. Wah kerennya gambar-gambarnya gitu kan ya. Bener-bener. Berarti memang sasaran utama dari dulu tuh buat orang buat ngebaca itu kayak perpustakaan jalanan juga termasuk anak-anak berarti. Anak-anak memang dari 2017 sekarang 2021 minim sekali remaja atau orang-orang dewasa membuka buku, datang ke lapangan buku di Taman Hutan. Itu sangat-sangat jarang. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ini, makanya di sini ini ada namanya buku rekomendasi. Buku rekomendasi ini sebenarnya buku-buku yang udah saya baca. Jadi ketika orang meminta, wah hebat loh, berarti semua buku ini udah ente baca ya? Alhamdulillah udah saya baca semua itu. Ini termasuk buku anak ini? Nah, itu mah didongengin bocah aja. Iya di situ. Jadi ketika dia bingung mau minjem buku apa, saya paling merekomendasikan buku-buku yang di sini karena saya bisa menceritakan isinya apa gitu. Dan sekarang iya sih buku udah nggak tabu kayak dulu ya. Kalau dulu kan ada istilah kutu buku apa. Betul. Gitu. Kalau sekarang sih udah nggak kayaknya. Betul. Sekarang orang makin lekat sama buku lah, walaupun ketimpa yang namanya digital, handphone, baca di handphone, tapi dalam bentuk fisik buku kayak gini tetap ini sih tetap jadi minat ya. Minat apa sih tetap dia tuh nggak bakal berubah loh. Orang ngebawa itu tetap bangga gitu. Paham nggak? Apa sih namanya? Pokoknya saya lupa lah itu. Iya pokoknya ada kesenangan batin tersendiri lah. Kalau dulu kan orang ketika bawa buku itu apaan sih kutu buku dikata kayak gitu ya, bener nggak? Kalau sekarang justru kata kutu buku itu rada menghilang ya? Menghilang. Kayak tempat kopi tempat kopi kekinian itu juga sekarang beberapa ada yang menamakan buku, ada pojok, ada cornernya lah untuk membaca buku, untuk yang ngobrol juga ada gitu ya. Bener-bener. Jadi dengan adanya apresiasi buku sebanyak yang tadi saya bilang 325 buku, dan termasuk didukung Bang Dwi juga yang mau buka lapak juga di gedung pengawas. Ya jadi selaras gitu sama ide yang sedang digelontorkan dari teman-teman. Satu rukun warga, satu taman baca. Iya. Oke, jadi buat teman-teman netizennya Majlis Kongres, tolong didukung teman-teman dari literasi jalanan Bekasi, Perkabu ya, dan yang lainnya. Mereka akan mengadakan satu rukun warga, satu taman baca. Siap. Jadi mudah-mudahan berjalan ya Bang ya. Berjalan dan di situ saya atau teman-teman yang lain bukan berusaha untuk merasa paling tahu tentang akan hal itu. Betul, Kita sama-sama belajar. Dan ketika teknisnya soalnya kalau bicara taman baca itu
orang udah terlalu berpikiran yang wah gitu, kayak nggak punya tempat, ruangannya nggak memadai. Nah, gitu. Nah di situ taman baca itu kan sekedar nama, secara cuman sekedar kiasan aja. Kalau nggak ada itu, kayak belum lama di tempat Babelan juga ada yang punya usaha, ada yang minta dibacain, Dikasih kita bukain buku. Saya menyebutnya pojok baca. Nah, kayak Bang Dwi tadi bilang ada corner gitu, jadi pojok baca. Jadi ya udah sambil nunggu apa di tempat usaha tersebut bisa baca-baca. Ini bisa ya di pos ronda pun Pos bisa. ronda itu Terus- sudah dilakukan sama Bang Hesin, di belakang terminal. Oh iya Jadi iya. Terus ini apa namanya, gerobak lah ya. Terus Gerobak. kayak Bang Bonik aja dia pakai sepeda ya. Betul. Waduh, luar biasa Bang Bonik, kamu ternyata senior ternyata di sini. Benar di beliau. Jadi emang buku itu sifatnya fleksibel. Betul. Asal tempat itu terang dan tidak berair, buku itu bisa dinikmati untuk dibaca. Intinya itu sih. Tapi orang ngebaca tuh butuh ketenangan, Pak. Setuju? Bener nggak? Setuju. Kalau tempatnya rame berisik, orang nggak bakal kusul loh baca buku. Jangankan rame dan berisik, itu kalau di perpustakaan jalanan di danau, Nah itu. nggak ada orang baca buku sampai tamat, nggak ada. Nggak ada. Paling cuma beberapa lembar. Nah itu gimana cara? Nggak ada antisipasi nggak dari anak-anak, dari lu, dari yang lainnya? Biar nggak harus kelar lo orang baca, tapi apa yang dia baca, dia dapat, dia nyaman. Gimana tuh cara nerapinnya? Kalau untuk mengetahui isi buku secara keseluruhan sih, mungkin kita bisa dibalik sinopsisnya kan, kesimpulan buku itu. Kalau nggak, kita membaca dari perdaftar isi, itu aja sih. Selebihnya ya mau nggak mau meminjam buku itu. Oh gitu, bisa minjam juga kan ya? Bisa meminjam buku. Walau di beberapa kasus kalau di Taman kita banyak yang nggak pulang. Jadi buat teman-teman, nanti ketika hadir dimanapun ya di daerah kalian, ketika ada perpustakaan jalanan sedang lapak, kalau mau minjam buku, hari ini kalian datang minjam, nanti minggu depan kalian harus ngulangin lagi gitu. Jangan dipunyain loh. Itu buat orang lain pun penting, nggak buat kita doang. Kalau kita mau ngebaca sendiri ya, belilah bukunya gitu. Tanya, Bang, ini harganya berapa, dijualnya di mana gitu. Nanti dikasih tahu. Jangan yang harusnya hak orang lain malah dibawa pulang ya kan. Tapi maksudnya hal seperti itu sih nggak terlalu jadi masalah sih. Nggak terlalu jadi masalah. Tapi nggak terlalu jadi masalah, tapi jadi masalah juga sih. Jadi masalah kalau banyak. Oke, Mas Bay. Sekarang Perkabu. Kenapa awalnya namanya bisa Perkabu? Perpustakaan Kampung Baru gitu. Iya, menamakan itu biar secara filosofi itu nggak mikir yang macem-macem, nggak suatu hal yang wah gitu. Betul. Kan. Dan Kampung Baru karena ini kita sekarang berada di Kampung Baru. Jadi ya sesimpel itu. Di Kampung Baru ada perpustakaan. Jadi biar ini enggak. Kenapa lu namain nama kampung lu di sini Kampung Baru itu sebagai, lu abadikan sebagai nama perpustakaannya. Biar ada support kah dari orang-orang sekitar. Kalau harapan ke situ pasti ada. Tapi sampai sekarang ada nggak? Lu kan udah lama nih, dari 2017 loh. Oh, kalau Perkabu 2018. Oh, berarti beda setahun, Pak. Beda setahun. Ada walaupun tidak terlihat signifikan. Paling nggak sudah diberi jalan, sudah tidak dilarang ini itu sih udah luar biasa sih. Dan di sini pun fleksibel juga. Kan 2 tahun ini kita strength banget sama keadaan kan. Iya. Dan di sini cukup fleksibel, nggak terlalu harus begini, Pas harus pandemi begitu. kemarin rame nggak yang datang sini buat baca buku? Agak berkurang, bisa? agak berkurang, tapi agak berkurang soalnya kan namanya anak-anak kan nurut perintahkan orang tua kan. betul. Anak-anaknya mau keluar nih, orang tuanya nggak mengizinkan. Iya. Jadi kan seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kalau dari segi dukungan sih, waktu itu sempat dibikinin lomba juga Agustus kemarin dari RT, terus awal-awal mula juga Bu RT sempat ngasih susu ke sini ke anak-anak yang pada baca, pada main di sini. Dan tapi memang faktor berdirinya
Perpustakaan Kampung Baru itu nggak sengaja sebenarnya. Saya nggak kepikiran membuat taman baca, nggak kepikiran mempunyai perpustakaan sendiri dengan buku-buku pribadi. Saya kepikiran biar orang-orang minjem buku juga pun kepikiran, tapi untuk membuat taman baca di mana di situ ada kegiatan berkreasi melukis, bikin prakarya dari flanel, terus bikin origami dan lain-lain itu nggak kepikiran. Karena waktu itu anak-anak lingkungan sini melihatnya saya setiap minggu pagi menyiapkan buku sarana untuk di Taman Danau Duta dan mereka kepo-kepo tuh nanya-nanya lah nanya-nanya buat apa gitu kan. Tapi karena melihat saya so asik juga, jadi mereka juga nggak takut. Yang ada malah songong. Berarti jumlah buku yang sekarang ada di sini ada berapa banyak kira-kira? Kan banyak nih, nggak di sini doang nih. Ini mah sebagian kecil yang kalian lihat sebagian kecil nih. Di sana tuh banyak banget itu rak-rak buku. Ya bisa kurang lebih sekarang ini ada 1000 lebih. 1000 lebih, kurang lebih 1500 lah. 1500. Ya. Terakhir saya hitung saya 800 buku. Tapi sempat ngitung tuh tahun berapa, Pak? karena kita Taman Baca itu berdekatan sama Dinas Perpustakaan, kadang ada input buku atau apa dari sana, berapa buku, pengunjung berapa anak, berapa pengunjung ke perpustakaan gitu-gitu. Waktu itu terakhir saya hitung ada 800, tapi 800 buku itu lu kasih tahu nih ke mereka judulnya apa aja? Enggak. Cuma jumlah bukunya. Jumlah bukunya aja. Dan kemarin baru dapat hibahan buku dari salah satu teman yang berurusan dengan penerbit buku, sekitar 600 buku, ditambah dari Sida Jabar 325. Jadi ya kurang lebih ada 1.500 buku, tapi dikurangi karena memang ini lagi giat buat taman baca. Diet dengan program satu taman baca dalam satu warga. Setiap ada kebutuhan buku kita siapkan. Supply lah. Supply. Setiap ada supply sebisa mungkin supply walaupun cuman satu kardus atau 40 buku gitu-gitu. Tapi kemarin lumayan banyak loh, Pak, yang ente kasih loh. Alhamdulillah, mungkin bukunya tipis. Tipis tapi buku anak-anak tuh kepake loh, kayak yang kayak gini nih. Terus kayak yang majalah itu ternyata kan ada yang baru tuh. Ternyata pas saya buka plastiknya itu ada 12 buku loh, Pak. 5 mungkin. 12, Pak. 12 ya. Iya, berarti tipis banget ya. Tapi pas lihat gambarnya lagi ada bergambar buat anak-anak. Iya. Kita senang ya. Berarti sekarang buku yang disimpan itu di sini lah pokoknya ya. Buku yang buat ngelapak di jalanan disimpannya di sini. Di sini kalau melapakkan buku sih paling bawa buku 50. Buku cuma 50. Dulunya 80. Biasanya kalau ngelapak itu setiap hari apa sih? Hari Minggu. Danau Duta ya? Danau Duta. Duta Harapan. Danau Duta, Taman Danau Duta Harapan tepatnya itu sore. Di mananya tuh? Di mana ya, dekat mananya? Kan Taman Duta tuh kita bisa masuk dari belakang, bisa dari depan, bisa. Dari depan aja ya kalau paling gampang. Kalau dari depan pas banget parkir motor. Nah, itu ada pokoknya di situ lah ya. Kita udah kelihatan. Mungkin besoknya teman-teman dari majelis yang nonton kongres di sini mau datang ke lapaknya Mas Bay dan kawan-kawan di sana. Berarti lokasinya di Taman Duta Harapan ya, Danau Duta Harapan. Setiap hari Minggu. Nggak cuma ini loh, nggak cuma buku loh. Ada apa lagi, Mas? Kegiatannya? Kegiatan berkreasi. Terakhir kemarin bikin kolase bareng Mas Restu. Tapi mau ralat sedikit. Kalau sekarang udah nggak setiap minggu. Soalnya terakhir melapakkan buku kemarin aja saya dari 2 bulan yang lalu. Baru melapak lagi. Kenapa tuh? Ya karena terkendala teknis sama sama kegiatan di perpustakaan Kampung Baru. Jadi kan sekarang menghandle 2 nih. Jadi saya lebih fokus di sini. Berarti gini, berarti bisa lah ya kalau misalkan nanti mereka nih yang nonton hari Minggu misalkan mau ngelihat lah sekalian bisa mampir. Kalaupun memang mau datang berarti bisa langsung datang ke sini aja gitu. Bisa. Betul. Kalau apa di mana sih ini Kali Abang apa? Tepatnya di Kampung Baru, Jalan Haji Hamdani,
Nomor 23 Kalebang Tengah. Pokoknya bisa lah sebenarnya bisa ngubungin Mas Bay di Instagram ya. Ada. Instagramnya ada dengan Perkabu ya? Ada Perkabu. Ada Gitu. Instagramnya Perkabu, Nah. ada Facebooknya juga. Bayu apa namanya? Bayu sangat nggak penting. Iya iya. Nah langsung aja buat teman-teman langsung dihubungin Mas Bayu kalau mau minjem buku. Yang penting minjem dipulangin gitu. Bener nggak? 100. Hambatannya selama ngelapak. Katanya lu pernah ya dikejar-kejar sama Satpol PP? Oh, dikejar-kejar, alhamdulillah nggak pernah. Enggak, soalnya kan jalanan pak. Iya. Takutnya kayak pedagang wah, dibocil lagi dagang buku dikiranya begitu, padahal pinjemin. Iya itu, tapi pernah kejadian di beberapa teman sih. Kalau saya nggak pernah, paling cuman suruh bikin surat pemberitahuan. Waktu di tahun kapan, lagi ngumpul-ngumpul anak-anak rame-rame, ujuk-ujuk ada orang datang gitu kan. Ini ketuanya siapa? Oh gitu kan, ditunjuk. Ya, saya nggak mau nganggap saya ketua kan, tapi mungkin kalau penanggung jawab, oke. Udah. Akhirnya saya ditarik ke sebuah warung gitu kan, ternyata dikasih tahu. Sekarang peraturannya begini gitu kan. Soalnya udah diurus sama Pemkot atau orang pergantian. Oh iya, jadi Mas bikin surat pemberitahuan aja. Kalau mau ngelapak di situ, Ngelapak di situ. Oh ya udah buat saya pribadi dan teman-teman sih nggak masalah. nggak masalah selagi kita nggak diduitin gitu kan. Betul. Nggak diduitin. Karena emang kita bukan jualan pak. Itu dia. Malah sebenarnya kalau beberapa teman-teman yang mikirnya agak keras gitu, kegiatan-kegiatan kayak perpustakaan jalan itu sebenarnya kegiatan perlawanan terhadap perpustakaan kontemporer yang ada. Oh iya. Iya, walaupun menurut saya itu sih terlalu ekstrim Betul. menarasikannya kan. Betul. Tapi ya dulunya sendiri saya juga mengkritisi perpustakaan umum, sampai sekarang justru malah dekat. Karena apa sih? Karena mereka mungkin terlalu tertutup atau gimana sih? Atau peraturannya terlalu ketat kah? Atau hanya orang-orang tertentu kah yang bisa masuk sana atau gimana buat membaca buku di sana? Di perpustakaan umum itu loh. Saya seumur umur nggak pernah pak masuk perpustakaan umum. Iya, betul. Iya serius. Karena di mindset kita sebagai orang kampung itu, orang yang masuk perpustakaan, orang yang pintar pertama, orang yang berpendidikan, orang yang gemar membaca. Wih, Bener nggak? Iya. Kalau gue masuk, gue comel nih bahasanya. Gue buku ini. Takutnya diomelin atau Tapi gimana? kalau misalkan orang nggak gemar membaca tapi lagi dapat tugas sekolah, kan cari buku juga tuh. Bisa. Bisa. Itu ada intinya yang saya lihat sih kurang sosialisasi aja. Iya ya. Kurang sosialisasi. Makanya mungkin mindsetnya tadi seperti saya gitu kan, takut lah, apalah gitu. Beda dengan perpustakaan jalanan. Siapapun bisa datang dong ke situ. Iya. Karena intinya kalau perpustakaan jalan itu menawarkan budaya membaca. Kalau perpustakaan umum baru sekedar mengajak. Kalau kita sudah menawarkan ayo membaca gitu kan. Dan perpustakaan jalanan kan bentuknya jemput bola kan. Iya, Iya, karena kita kalau orang yang baru pertama kali ngeliat tuh taman, namanya taman pagi-pagi, sore-sore kan tempat refreshing keluarga, jalan anak-anak nyari tempat hiburan, olahraga. Ujuk-ujuk tahu ini ada anak muda, kadang tampilannya nggak jelas, kok kelapakin buku-buku. Ini kurang kerjaan atau apa ini? Pernah dikira jualan nggak? Pernah. Iya. Pernah. Makanya aplikasinya sih dikasih woro-woro lah bahasanya, dikasih tulisan atau apa, buku gratis atau gimana? Iya. Baca buku gratis atau gimana? Ada, selalu ada. Karena dulu pernah dikira jualan. Iya. Gimana tuh? Ya karena sering ada yang menanyakan kayak gitu, teman-teman kan mempunyai kawan yang menjual buku juga. Ya udah, jawab aja kalau mau buku, temen ada yang menjual. Kalau di sini enggak, tapi beberapa pengunjung kalau udah tertarik emang ada yang maksa juga. Maksa. Tapi sempat dijual. Kadang-kadang iya. Nggak pernah dijual. Nggak pernah dijual sampai pas kesini pun pernah ada seorang yang agak introvert kali ya, pemalu gitu ya.
dia tertarik sama buku di salah satu di sini yang penulisnya Eka Kurniawan. Tapi dia tertarik banget. Tapi saya nggak pernah untuk menjual buku itu pun 1.000 pun. Tapi kalau misalkan emang dia maksa, ya terserah lah mau dikasih dihargain berapa. Paling buat kegiatan operasional perkabu atau perjalanan. Dan dia malah barter. Dia ngambil cuman 1-2 buku, saya dikasih 10 buku sama dia. Itu saking dia gemar, suka sama penulis itu ya, Eka Kurniawan, kayak gitu sih. Selain lapak buku, berarti kegiatannya di sini tuh apa? Di sini apa di Taman dan Hutan ya? Dua-duanya boleh. Dua-duanya oke. Kurang lebih sebenarnya sama. Jadi pengaplikasian di Taman anak-anak ya, kreasi anak-anak yang dibangun ya. Pengaplikasian di Taman Danau Duita tuh saya ajak ke sini. Jadi alhamdulillah karena teman-teman banyak yang baik, termasuk Mas Dwi juga. Waduh, jadi gimana saya jahat loh. Ini diajak ngobrol. Saya jahat. Diajak ngobrol seperti Mana ini. tahu kalau saya dicap orang jahat. Itu sembunyikan. Sembunyikan. Itu jadi ini sih apa? Jadi saya enak jalannya TikToknya, walaupun dengan begitu saya jadi kenal banyak karakter orang sih. Nggak semua orang gampang diajak untuk bekerja sama juga. Ada 1-2 yang nggak bisa, dan saya maklumi dan saya juga coba menghargai. Tapi sejauh ini sih lebih banyak. Makanya kalau ditanya anak kecil pernah ataupun temen gitu nanya, saya panggilannya kan Mas Bay tuh. Mas Bay kebisanya apa sih? Anak kecil ada yang polos. Om Bay emang nggak bisa apa-apa, bisanya moto-motoin doang. Itu jawaban polos dari anak-anak. Sejujurnya saya juga emang benar gak bisa. Jadi saya tuh cuman itu gimana nanggapnya? Iya, jadi memang benar. Iya loh. Iya. Karena kita kalau anak kecil ngomong kayak gitu, kita langsung begitu ya, gitu ya. Ngerasa sakit hati, tapi ya wajar, mereka anak-anak gitu. Iya, karena mereka lihat kita marah pun mereka nggak cocok kita marahin mereka ya. Iya. Kalau buat saya sih justru mereka jujur. Karena ngelihatnya saya gitu. Dia lagi saya fotoin, upload Facebook. Dia foto sampai dia paham. Wah, suka kadang ngamuk-ngamuk apa ngelarang atau tutup muka kadang gitu kan. Dipublish dulu di medsos gitu kan. Saya pikir jangan malu, ini tuh kegiatan kreatif, kegiatan kreasi. Contoh anak-anak pinter saya kan biasanya ngerayu-rayunya gitu, bahwa anak-anak tuh nggak megang HP doang, saya bilang gitu. Dan memang saya tuh lebih kayak kalau dibilang memanfaatkan, konotasinya negatif kan. Memanfaatkan apa anak-anak? Maksudnya teman-teman. Oh, teman-teman. Enggak lah, nggak memanfaatkan lah. Memanfaatkannya dalam arti positif. Alhamdulillah. Mereka juga memberikan ilmunya lagi. Kalau kita contoh misalnya Mas minjem duit Mas, itu manfaatkan. Wow. Iya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Saya lihat soalnya banyak talent bagus yang punya bakat tertentu di bidang masing-masing, anak muda Bekasi. Dan yang saya lihat sejauh ini belum terlalu dilirik sama orang-orang di lingkaran atas. Terakhir, mungkin nanti bakal ada orang-orang yang ingin berdonasi buku. Alhamdulillah. Mungkin. Amin. Itu gimana tuh cara mereka buat bisa ngasih buku ke sini tuh? Bisa langsung ke Instagram Perkabu, apa lewat DM. Kalau misalkan ke medsos saya juga bisa. Cari aja Bayu nggak penting. Nanti dikasih nomor WhatsApp lah ya. Bisa Kayak saya waktu itu. dari situ nanti dari inbox messenger kita bisa komunikasi. Betul. Nah, dari situ sih. Segitu aja kali ya obrolan kita tentang Perkabu, tentang literasi jalan, literasi perpustakaan jalanan Bekasi. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bakal bisa ngobrol banyak lagi. Pokoknya intinya buat teman-teman yang mau minjem buku, yang mau baca buku, bisa datang langsung ya. Datang langsung ke Perpustakaan Kampung Baru. Oke, kalau begitu terima kasih banyak khususnya untuk Mas Bayu. Dengan senang hati untuk Perkabu sudah menyediakan tempat dan merepotkan karena dihadiri oleh saya dan Majelis Kongres. Oke, kalau begitu Mas Bay, terima kasih banyak. Teman-teman di rumah juga terima kasih banyak. Sampai bertemu dalam kongres berikutnya, tentunya dengan tokoh-tokoh